Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, bahwa apa yang kami jalani sampai hari ini, kami selalu berkata, pimpin langkah hidup kami dari hari ke hari. Topang kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin kami mengerti rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan kehendak kami yang kami kejar hari-hari ini. Karena kami tahu semua kehendak kami Tuhan itu bukanlah tujuan kami satu-satunya hidup. Kalau kami ada hari ini karena kami tahu bahwa kami sedang menggenapi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kalau sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita. Saya melihat, wow, Tuhan pakai orang-orang yang dimuncul-munculkan yang tidak terduga-duga, tapi Tuhan bisa pakai. Ya, khususnya saudara dan saya hari ini juga pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya anugerah Tuhan di balik masalah. Kalau hari Rabu ya kita tahu bahwa khotbah saya ini cuman ujian. Ingat ya. Jadi kalau ada apa-apa hal yang buruk selalu berkata, hai jiwaku tenanglah. Ini cuma ujian. Kalau ujian ndak usah dipikir serius. Yang perlu saudara pikirkan adalah bagaimana saudara lulus dari ujian tes kehidupannya Tuhan. Karena kita nggak bisa mengubah materi yang Tuhan sudah ujikan. Suka nggak suka, ya kita harus ikuti. Yang perlu saudara serius adalah bagaimana saudara bersikap. Mental pemenang itu dibangun supaya saudara lulus. Nah, malam ini kita percaya ya, kalau ada anugerah di balik masalah, itu berarti masalah saudara dan saya itu pasti biasa-biasa. Ya, bukan luar biasa. Yang membuat masalah itu jadi luar biasa karena saudara sendiri yang menghebohkannya. Saudara sendiri melawan kebenaran firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata bahwa pencobaan itu biasa-biasa. Jadi serumit apapun jalan hidupmu, engkau gak bisa lihat, aduh Bu Eli luar biasa, Bu Eli masalah saya, hutang saya luar biasa, suami saya kebangetan luar biasa. Waktu hidup saya ngalami proses dari anak 1 ke anak 2, saya protes sama Tuhan. Tuhan, hebohnya Tuhan. Dulu Tuhan kita sudah berdoa jangan punya anak lagi. 3 bulan Tuhan izinkan saya mendengar berita kehamilan lagi. Waktu itu Tuhan cuma bicara sama saya. Eli mau punya anak 1, 2, solusinya sama. Nggak ada yang terlalu berat untuk aku selesaikan. Kalau aku berkata biasa-biasa, hutang 10 juta sama hutang 100 juta, menurut kita luar biasa yang 100 juta.
Tapi buat Tuhan solusinya tetap dia berkata biasa-biasa. Itu sebabnya kalau kita berkata hari ini masalah kita luar biasa, itu karena kita meragukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Kita berpikir masalah kita solusinya kita. Tapi buat Tuhan kalau dia berkata biasa-biasa, berarti dia sudah punya solusinya, saudara. Seperti halnya saya kemarin, pembantu saya lucu, anak saya. Tema ini saya ambil ya, waktu itu pembantu saya handphonenya rusak, saudara. Pada waktu dia handphonenya rusak, satu hari dia sudah seperti kebakaran jenggot. Mukanya muram, kerjanya akibatnya sering salah. Dia ditegur sama anak saya. Anak saya bilang gini, Mbak, perkara handphone aja jangan serius toh. Masa handphone itu lebih berharga dari segala sesuatu sampai kamu kehilangan sukacita. Terus mbaknya bilang gini, iya C, karena tanpa handphone mbak ini kerjanya juga butuh handphone ya. Karena mbak saya juga terima makelar, kalau ada orang mau kerja jadi pembantu, dia bantuin. Terus anak saya jawab, nggak usah seperti itu. Damai sukacitamu bukan karena handphone segalanya, uang segalanya. Masih ada Tuhan. Dari situ kita ini nyadar loh saudara. Kita sering kali kehilangan damai hanya karena kita melihat masalah kita makin luar biasa. Itu sebabnya kita lupa dalam hidup ini ada yang namanya anugerah. Yuk kita baca ya, ayatnya yang gak asing. Waktu saya persiapkan ayat ini, saya ketemu temanya, saya belum dapat ayatnya. Saya ketika tanya sama Tuhan, ayatnya di mana Tuhan yang paling bisa membuat orang yang mendengar itu sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa. Ya, biasa. Katakan di rumah, biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau kita ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak kuat, berarti saudara bukan manusia. Ya, ayat ini berkata tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau saudara di posisi manusia, percayalah, anugerah Tuhan yang pertama karena tidak melebihi kekuatan manusia. Karena dalam hidup saudara, pada waktu masa-masa pencobaan, di situ anugerah Tuhan tetap hadir. Amin, saudara. Yuk, yang kata-kata berikutnya. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Selama kita tahu Yesus itu setia, anugerahnya jelas Dia akan berikan setia. Makanya anugerah Tuhan itu setiap pagi selalu baru, tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Jangan takut. Kalau Tuhan setia, Dia juga akan setia memberikan kekuatan dan anugerahnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan
keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu sebabnya saya singkat 3 hal, saya rangkum dari firman ini aja, kita ini tenang loh saudara. Anugerah Tuhan di balik masalah 3 hal. Yang pertama, tidak melampaui kekuatan saudara dan saya, ya, ketika kita tetap mengandalkan kekuatannya. Anugerah apa yang membuat masalahmu jadi biasa? Itu karena ada anugerah, Dia sudah sediakan jalan keluar. Solusinya jelas sudah ada. Sebelum Dia izinkan sesuatu terjadi, proses berlanjut, pasti tidak akan melampaui kekuatanmu. Dia tahu seberapa besar tekanan yang Dia izinkan terjadi. Anugerah Tuhan yang ketiga, yaitu, yuk kita baca. Sehingga kamu dapat menanggungnya. 3 hal anugerah Tuhan di balik masalah. Jadi tidak ada lagi orang bilang, "Dak kuat Tuhan, dak kuat." Dak kuat karena saudara sendiri yang mengatakannya. Tapi buat Tuhan malam ini, mau hutangmu berapapun, mau hutang 1 juta, 5 juta, 10 juta, buat aku semua solusinya sama. Tidak ada yang luar biasa. Semuanya biasa. Jadi mulai hari ini pakailah cara pandang Tuhan. Memandang setiap masalah seberat apapun tetap di kacamata Tuhan biasa. Walaupun di pemandangan saudara seperti bangsa Israel. Laut. Aduh Tuhan, tidak bisa berenang Tuhan. Tidak ada kapal Tuhan. Bisa kegulung ombak. Pikiran saudara sudah heboh. Bangsa Israel lihat di belakang tentara Firaun lebih heboh. Kalau mundur habis. Pikiran saudara sudah ruwet. Pikiran saudara pusing, luar di depan heboh, di belakang heboh. Tapi buat Tuhan, tetap Dia berkata, "Nak, biasa. Laut, oh gampang." Tapi buat kita sudah stres duluan. Gimana Tuhan menyeberangi laut? Gimana Tuhan menghadapi segitu banyak tentara Firaun? Kira-kira Tuhan sudah punya solusinya enggak saudara? Dari awal Tuhan sudah punya solusinya enggak saudara? Sudah. Kira-kira melampaui kekuatan enggak saudara? Buktinya selamat kok. Kadang-kadang kita ini pusing memikirkan jalan keluarnya. Yang saudara pikirkan diukur dari kapasitasmu. Kemampuanmu tidak bisa berenang menyeberangi laut, tidak bisa. Melawan ombak, tidak bisa. Ini sudah kepepet, terdesak. Mau jalan apa? Tapi sekali lagi, Tuhan sudah punya solusi yang total, tidak sama dengan akal pikiranmu. Bisa tidak bangsa Israel berpikir Tuhan itu bisa membelah laut? Tidak ada mungkin. Tidak ada yang bisa berpikir, tuh tenang, karena laut pasti bisa terbelah. Tidak ada. Semua saya yakin pasti panik. Hari ini juga, waktu engkau berpikir jalan keluar, solusinya apa Tuhan? Duh, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Sulit-sulit. Percayalah, malam ini, kita mau belajar bahwa anugerah Tuhan 3 hal ini saudara akan membuat saudara bertahan di jalan Tuhan sampai akhir. Saudara percayalah,
Tuhan bukan hanya menyediakan jalan keluar, tapi Tuhan juga menyediakan topangan sehingga engkau mampu menanggung segala perkara. Itulah anugerah Tuhan. Saudara tidak mampu, tidak masalah. Kalau orang bilang Bu Eli kok kuat kayak dewa, kayak malaikat. Jujur saya tidak mampu. Secara kekuatan, kalau kekuatan Bu Eli, saya tidak mampu, saudara. Tapi karena saya tahu bahwa dalam hidup saya disertai dengan Tuhan dan anugerahnya, itu yang membuat semua yang heboh, semua yang luar biasa, semua yang membuat ketika orang melihat proses hidup saya, orang bilang gini, "Nggak mungkin lah Eli, sudah punya 2 anak, suamimu cinta. Kira-kira mungkin nggak sulit lah. Daripada kamu menghabiskan waktu perkara sia-sia, lebih baik kamu bisa punya pilihan, mumpung masih muda." Tapi ketika saya tahu mengerti firman, saya tahu dalam hidup ini ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari hutangmu. Ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah suamimu yang selingkuh sampai punya anak. Ada anugerah besar di saat engkau divonis kanker stadium berapapun, tetap anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita percaya bahwa semuanya hanya biasa-biasa. Anugerah Tuhan yang menjadikan segala masalahmu yang luar biasa akan menjadi biasa-biasa. Bukan kuat gagah saya. Saya sama dengan saudara. Makan nasi, makan bakso, minumnya air, bukan minumnya pil surga yang membuat saya bisa seperti Wonder Woman, saudara. Tapi kenapa saya bisa jadi kuat? Karena saya makan firman. Dan saya tahu bahwa hari ini saya tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya selalu disertai anugerah Tuhan setiap hari yang jauh lebih besar dari kekuatan saya. Jauh lebih besar. Dia sudah punya jalan keluar. Bahkan jauh lebih besar. Yang membuat saya mampu menanggung segala proses. Mau punya anak 1? Oke. Punya anak 2 dilanjutkan prosesnya. Tuhan bilang, pasti kamu mampu. Karena aku yang memampukan hidupmu. Wow. Tuhan tuh keren ya. Kalau saya sudah baca firman, tiba-tiba kekuatan saya seperti extra joss. Saya langsung gini, semangat. Wah, ya luar biasa. Saya tidak minum vitamin, saudara. Tapi begitu saya baca firman, saya merenungkannya, dan Roh Kudus menyingkapkannya, saya langsung berkata, semangat. Saudara dan saya hari ini, yuk kita lihat 3 hal. Bagaimana hidup ini anugerah yang tidak melampaui kekuatan. Kita percaya hari ini, kenapa sih Tuhan bilang gini, nak? Tidak melampaui kekuatan, nak. Biasalah, nak. Kalau kamu itu sudah tidak kuat, kamu salah. Salahnya di mana? Ini loh, saudara. Yuk, buka kitab Yesaya 40 ayat 29. Ya. Kita ini pasti kuat, saudara. Kenapa? Karena anugerah itu selalu menyertai saudara. Yuk kita baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Artinya hari ini saudara pasti kuat. Kalau Tuhan izinkan hutangmu bertambah banyak, ya engkau sudah jual aset, tidak cukup, tapi Tuhan berkata, nak, pokoknya kalau kamu nyandar aja sama aku, nyandar sudah. Kamu tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ketika kamu bersandar kepadaku, kamu pasti mampu. Justru makin hari kamu akan makin kuat.
Karena ketika kamu nyandar, aku bukan memberikan solusi bim salah bim seperti engkau ke paranormal, tapi aku memberi kekuatan dan menambah semangatmu untuk menyelesaikan prosesku sampai akhir. Itu sebabnya nggak mungkin kalau kita diberi anugerah Tuhan, kita ini stres, depresi, merenungi nasib, nangis-nangis. Berarti saudara nggak bersandar sama Tuhan. Kalau saudara mulai bersandar intim, doa, baca firman, jujur saudara, orang yang stres, orang yang cuman lihat masalahmu yang heboh, itu kesukaan iblis. Iblis itu selalu mengintimidasi di pikiran kita. Tuh masalahmu heboh, supaya fokusmu terus dipaksa kepada masalah sampai saudara kehilangan kesempatan menikmati anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa baca firman, engkau tidak bisa menyembah Tuhan. Itu kekuatan saudara. Kalau itu tidak bisa terjadi, percayalah saudara akan letih, loyo, lunglai, lesu, nggak punya kekuatan untuk bertanding. Saudara pasti gini, menyerah. Nggak sanggup. Menghadapi Goliat, mundur saudara. Lihat lagi Goliat bawa peralatan perang, mundur. Tapi ketika engkau bersandar sama Tuhan, engkau akan punya kekuatan dan semangat. Hei Goliat, engkau begitu menakuti hidupku, seolah-olah engkau heboh. Ternyata kekuatan Tuhan berkata, engkau itu biasa-biasa, tapi Tuhanku yang luar biasa. Itu yang saudara harus katakan. Jangan kalau lihat rekening koran, lihat suamimu berdua enak-enakan diposting di Facebook, di Instagram, saudara sudah mulai mundur. Saudara mulai kehilangan sukacita, bawaannya melo, nangis, lihat fotonya pelakor sama suami, lihat rekening koran. Terus kapan mau menang dari masalah? Yang kedua, Mazmur 50 ayat 15a, ya. Saya agak teriak-teriak, takut nanti terimanya suaranya kecil, ya. Enggak apa-apa saudara, yang saudara agak enggak dengar suara saya, bisa volumenya ya dikecilin kalau terlalu keras. Yang kedua, Mazmur 50 ayat 15a. Kenapa kalau kita hari ini berseru kepada Tuhan, kita pasti kuat. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Waktu kita hari ini berseru kepada Tuhan, kita pasti diluputkan. Makanya tidak melampaui kekuatanmu. Karena apa? Ketika engkau berseru, Tuhan, aku tahu bahwa engkau itu Allah yang baik. Aku tahu aku harus melanjutkan proses hidupku. Aku butuh tuntunanmu. Kira-kira Tuhan kasih kekuatan enggak? Pasti saudara. Tuhan meluputkan saudara dari hal yang saudara takutkan. Mungkin saudara berpikir, saudara takut melihat segala sesuatunya, tapi bagi Tuhan kita percaya ya bahwa Tuhan itu pasti akan meluputkan saudara dan saya ya. Ini kayaknya slide-nya nggak kelihatan ya. Yuk yang ketiga ya. Tuhan memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tadi waktu saudara berseru, maka saudara akan diluputkan. Tidak melampaui kekuatanmu. Diluputkan dari hal yang buruk. Sekarang kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan memberi engkau kelegaan. Lega. Orang kalau lega itu enak saudara. Ya, orang kalau lega pasti hidup saudara dan saya
pasti hari ini ndak mungkin ndak kuat. Orang yang nyesek jalannya, majunya berat. Saudara ndak akan maju. Dari hari ke hari, langkah saudara pasti mundur. Tapi kalau saudara berjalan maju, saudara hari ini datang kepada Tuhan, ndak mungkin ndak kuat. Pasti nafasnya enak, aduh. Ngadepi lihat pelakor, pasang di Facebook, saudara tetap bilang, oh enggak apa-apa, aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Ya, yang keempat, Roma 8 ayat 28, waktu kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Itu sebabnya hari ini langkah yang benar. Kalau hidupmu mengalami hal yang luar biasa, percayalah waktu engkau bersandar, berseru, datang kepada Tuhan, libatkan Tuhan, tidak akan melampaui kekuatan. Orang bisa tidak kuat karena saudara dan saya tidak melakukan ini. Saudara panik cari pertolongan di luar. Saudara tidak berdoa. Saudara tidak datang kepada Tuhan, menyerahkan letih lesu beban berat, dan saudara tidak libatkan Tuhan. Waktu saya praktek keempat ini, saya merasakan benar-benar tidak melampaui kekuatan. Saya cuma bilang, iya Tuhan, aku percaya kok Tuhan. Tuhan itu pasti meluputkan aku. Tuhan itu pasti memberi aku kelegaan dan aku tetap semangat. Itu sebabnya sampai hari ini saya tetap semangat. Saya nggak pernah mandang masalah saya yang luar biasa karena saya tahu Tuhan saya yang luar biasa. Yuk, yang kedua. Ada jalan keluar, ya. Jadi percayalah, seperti halnya hari ini mungkin posisimu juga, ya. Tuhan, gimana caranya 5 roti 2 ikan bisa bayar hutangku yang 5.000 Tuhan. Mungkin posisi saudara seperti ini. Saudara sudah tidak tahu cara solusi melipat gandakan apa yang saudara punya, cuman 5 dan 2. Sementara kebutuhannya 5.000. Tapi sekali lagi, saudara tidak usah pusing memikirkan solusinya. Saudara tetap lakukan bagian saudara. Kerja, berdoa, beriman. Saudara percaya, kalaupun hari ini kau tidak punya kerjaan, Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu tidak apa yang saudara punya dan apa yang saudara butuhkan? Saudara mau pikir solusinya berat, tidak bisa. Secara akal kita semua tidak ada yang punya kemampuan. Tapi percayalah, Tuhan sudah punya solusinya. Dia sudah tahu bahwa 5 plus 2 itu pasti bisa menjadi 5.000 karena dia sudah punya solusinya. Solusinya perlu saudara mikir, solusinya perlu saudara putar otak gimana caranya. Mungkin waktu itu murid-murid berpikir, Tuhan cari toko di mana toh Tuhan? Sudah malam gini 5.000, nggak masuk akal loh Tuhan. Pemikiran saudara dan pemikiran Tuhan jelas berbeda. Saya bisa bayangin murid-murid heboh. Mungkin mereka diskusi, guru ini gimana ya? Coba kamu tahu enggak toko mana yang punya stok? Coba ditelepon. Toko A punya stok berapa? Aduh, ternyata cuma punya 20. Toko B, aduh 20 lah, sampai kapan? Solusi saudara hari ini pusing 7 keliling. Tapi sekali lagi buat Tuhan, saat hidupmu percaya kepadanya, mujizat itu masih terjadi. Dengan caranya, dengan kuasanya, dengan kekuatannya yang tidak terbatas, dia pasti melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jalan keluarnya Tuhan pasti spektakuler. Akal
akalmu tidak bisa sampai, logikamu tidak bisa sampai, kemampuanmu tidak akan sampai. Tapi buat Tuhan, dia tetap berdiri malam ini dan dia berkata, tenanglah anakku, tenanglah, karena aku sudah punya jalan keluar. Itulah salah satu bentuk anugerahku atas orang-orang yang mencari aku, yang datang, yang berseru, yang melibatkan aku, yang nyandar sama aku. Nggak mungkin aku nggak berikan solusinya. Amin. Amin, saudara. Jadi hari ini yuk kita baca ayat pembandingnya. Mazmur 79 ayat 9. Mazmur 79 ayat 9. Kiranya rahmatmu. Nah, lihat ya. Mazmur 79, kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Ayatnya kok salah ya? Coba dilihat dulu. Kiranya rahmatmu, benar enggak? Mazmur 79 ayat 9 ya. Jadi hari ini yang menyongsong saudara pada waktu saudara mengalami titik nadir itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan berkata, kiranya rahmatmu yang menyongsong kami. Ya, coba dibuka ini. Kiranya rahmatmu yang Mazmur 79 ayat 8. Ya, ayat 8. Mungkin catatannya beda. Yuk kita baca. Kiranya rahmatmu segera. Lihat ya. Segera menyongsong kami. Ya itu. Segera menyongsong kami sebab sudah sangat lemah kami. Yang berikutnya, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami, ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Hari ini engkau tidak punya solusi, tidak masalah. Hari ini engkau, ini loh, kitab Mazmur berkata, sudah sangat lemah. Justru posisi yang sudah sangat lemah, firman Tuhan berkata, kiranya rahmatmu segera. Jangan takut. Mungkin keadaan hidupmu benar-benar sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat menderita. Inilah waktunya dia, rahmatnya, anugerahnya segera menyongsong saudara. Yaitu apa? Jalan keluar. Solusi rahmat Tuhan segera menyongsong saudara dan saya. Ya. Yaitu apa? Karena tolonglah kami 3 hal hari ini. Kenapa dia punya rahmat jalan keluar? Karena dia sumber pertolongan saudara dan saya. Ya, lihat, demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah kami. Yang menyongsong saudara segera itu adalah pertolongannya, kelepasannya, dan pengampunannya. Jadi sekali lagi, saudara yang sudah mengalami posisi sangat lemah, saudara sangat menderita, sangat ketakutan, hari ini tenang. Jangan menghebohkan masalah seolah-olah luar biasa. Mulai malam ini katakan, oh masalahku biasa-biasa. Karena di saat aku sangat lemah, firman Tuhan berkata, anugerah jalan keluar itu segera menyongsong aku, yaitu pertolongannya, kelepasannya, pengampunannya. Luar biasa. Itu sebabnya hari ini tidak usah pusing, tidak usah sok
lebih pinter dari Tuhan. Saudara stres karena saudara memikirkan sesuatu yang melebihi Tuhan. Tuhan sudah berkata biasa, tapi saudara ngeyel. Enggak Tuhan, punya suami seperti ini enggak sama suami yang A. Ini kebangetan luar biasa. Ini orang bebal yang enggak bisa lagi dipulihkan. Hati-hati saudara. Saudara mungkin menghadapi keadaan pandemi ini, engkau sudah di PHK. Ada banyak orang bilang gini, Bu Eli, saya di PHK. Bayangin Bu Eli, saya ini usianya sudah tua. Kalau mau cari kerjaan lagi, siapa yang mau terima saya? Sementara saya tulang punggung Bu Eli. Terus gimana nasib anak-anak dan istri saya? Hari ini, malam ini yang saudara hari ini kena PHK dan engkau di posisi sangat lemah. Firman ini berkata, mulai malam ini, jangan pernah berkata masalahmu luar biasa. Tuhan tetap berkata, mau engkau di PHK, mau engkau umur sudah 40, expired, tua. Mungkin orang berkata, tidak mungkin. Tapi buat Tuhan malam ini, anugerahku segera menyongsong engkau. Lihat apa yang aku lakukan. Pertolonganmu, kelepasan hutang, kelepasan dari wanita tobat segera menyongsong hidup saudara dan saya. Tangkap itu saudara. Itulah anugerah Tuhan. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan. Karena di dalam hidupmu selalu ada anugerah. Selalu ada rahmat. Selalu ada kemurahan yang membuat engkau mampu menanggung segala perkara. Yang terakhir, ya, penopang. Nah, ini ya. Yuk kita lihat ayatnya, penopang. Ibrani 9 ayat 14 sampai 15 ya. Ibrani 9 ayat 14 sampai 15. Jadi malam ini jangan bilang, duh kira-kira aku mampu enggak ya Bu Eli? Dulu saya berpikir seperti itu. Saya bilang gini, ya wis Tuhan, kalau memang ini proses buat saya jadi gembala sesuai dengan hatimu di PD Victory, ya sudah Tuhan, proses saya. Tapi tolong ya Tuhan, selingkuh aja jangan punya anak Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau sampai punya anak saya ndak bakal kuat Tuhan, ndak bakal Tuhan. Pasti saya sudah kalah, saya menyerah Tuhan, saya ndak kuat Tuhan. Saya dari awal sudah bilang seperti itu. Saya bayangkan kalau sampai punya anak, jelas saya tidak akan kuat. Sudah saya menyerah. Tapi kasih karunia, rahmat Tuhan justru menjadikan di tengah-tengah kesulitan hidup saya dengan 2 anak, Tuhan memberikan rahmatnya yang begitu besar. Makanya kalau orang tanya, Bu Eli, anugerah apa yang terbesar buat hidup Bu Eli selama hidup mengikut Kristus? Pikiran orang, anugerah terbesar waktu saya dapat rumah mewah, waktu saya dapat mobil mewah, waktu saya melihat suami saya sudah berubah. Justru yang saya lihat, kenapa saya jatuh cinta kepada Tuhan. Saya melihat anugerah Tuhan yang terbesar adalah pada saat saya melihat suami saya punya 2 anak. Itulah anugerah terbesar. Ibrani 9 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang ya mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit ya, penopang itu yaitu Yesus. Jadi sekarang saudara ndak usah takut, mampu ndak ya saya Bu Eli menjalani hidup Bu Eli. Percayalah, firman ini berkata selama kita punya Yesus sebagai anak Allah,
Ya, kita pasti mampu karena Yesus sudah melintasi semua langit. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya ya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu sebabnya ya kita percaya, saudara dan saya, malam ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu tahu gimana pada saat di masa yang akan datang. Saudara tidak perlu takut, kira-kira saya kuat tidak ya Bu Eli? Percayalah, Tuhan bisa merasakan kelemahan saudara sampai di titik ini. Kalaupun besok ujian itu dilanjutkan, walaupun tekanannya diperbesar, karena tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan, dibawa ke next level, jadi anak Tuhan yang militan, Tuhan tetap berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau karena aku bisa merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dan yang kedua, Tuhan itu sudah menang atas pencobaan. Jadi dia tahu bagaimana trik kekuatan, bagaimana dia akan memberikan tuntunan sampai saudara bisa menanggung segala perkara karena dia sudah menang dan saudara tidak akan kalah. Walaupun kekuatan seperti saya sampai hari ini, saya yakin ya bahwa saya punya kekuatan menanggung segala perkara sekalipun melebihi 10 tahun. Orang tidak bisa lihat keadaan hidup saya hari ini dari masalah. Yang Tuhan lihat selalu Tuhan puji hidup saya. Eli, kamu ini pemenang bukan karena menang atas masalah. Aku tidak pernah cari orang-orang yang diurapi, itu hanya menang atas masalah. Tapi aku melihat hidupmu jauh lebih hebat. Engkau pahlawanku, engkau orang yang kuurapi, karena engkau bisa menang atas musuh-musuhku. Sering kali saya bahas ya, musuh kita adalah 3 ya. Musuh kita adalah yang pertama iblis. Jadi kalau saudara dipaksa marah, saudara hari ini turut apa kata Tuhan, sabar Eli, sabar. Itu pemenang saudara. Waktu saya milih jalan hidup sabar, mengampuni, saya pemenang. Ya, yang kedua dari keinginan daging. Ya, yang ketiga adalah persahabatan dengan dunia. Waktu iblis berkata menyerah, tapi Tuhan bilang gini, tenang, biasa-biasa. Dan waktu engkau memikirkan apa yang dikatakan Tuhan, senyatanya itulah pemenang. Jadi sampai hari ini kenapa saya bisa berbesar hati? Karena saya melihat bahwa hidup saya hari ini sudah keluar lebih dari pemenang. Saya nggak musing lagi. Belum tentu orang yang sudah dipulihkan Tuhan, di mata Tuhan tetap pecundang. Kalau hidupmu sudah dipulihkan dari hutang, rumah tangga, tapi engkau tidak pernah menang dari iblis, engkau tetap tidak pernah menang dari keinginan dagingmu, engkau tetap suka marah, engkau tetap suka nipu, engkau tidak pernah menang dari kenikmatan dunia, dari persahabatan dengan dunia, engkau adalah pecundang. Itu sebabnya hari ini, yuk malam ini Tuhan bisa merasakan kelemahan. Jangan takut. Pasti anugerahnya memampukan saudara untuk kuat menanggung segala perkara. 3 hal ini saudara, jangan menyerah. Besok kalau misalnya Bu Eli didatangi debt collector, gimana Bu Eli? Ya, kalau saudara didatangi debt collector, misalnya saudara bilang, Bu Eli gimana kalau sampai wanita tobat ini punya anak lagi 3, Bu Eli, tidak usah takut. Ini loh malam ini Tuhan bilang, nak, aku bisa merasakan kelemahanmu. Waktu engkau ditekan debt collector, waktu hutangmu jatuh tempo, waktu pelakor punya anak 2, aku tetap bisa merasakan. Dan percayalah,
pasti topang engkau. Dan percayalah, aku akan tuntun engkau karena aku sudah menang kok atas pencobaan. Iblis itu cuman sesaat boleh mencobai engkau. Ada waktunya. Aku pasti akan menyatakan waktuku untuk membuat rumah tanggamu menjadi indah. Keuanganmu akan menjadi pulih. Dan Tuhan juga sudah menang atas dosa. Malam ini saya sudah selesai. Yuk baca quote yang terakhir ya. Quote yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Baca quote yang terakhir. Yuk. Jangan panik hadapi masalah. Ya. Sebab anugerah Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Jangan panik. Jadi hari ini yuk, siapa yang malam ini lagi ngalami panik, lagi memikirkan masalahmu luar biasa. Kita tidak mau munafik, saudara. Kalau saudara lihat proses hidup saya, siapa yang tidak berkecil hati, saudara? Saya jalani aja sampai sesak nafas pernah, saudara. Saya sering kan kesaksian, saya kalau bangun pagi, begitu lihat keadaan nyata, iblis mulai taruh sesuatu gambaran suami saya dengan wanita ini dan 2 anak. Gambarannya saja waktu bangun tidur, saya bisa bilang gini. Itu pernah saya alami, saudara. Jujur. Jantung saya iramanya sampai tidak stabil, saudara. Kenapa? Karena pikiran saya selalu hal yang luar biasa. Sampai saya mendapati firman yang berkata, Eli, mau punya anak 1, punya anak 2, solusinya tetap sama buat aku. Dan buat aku bukanlah perkara yang luar biasa. Apakah kalau punya anak 10 luar biasa? Enggak. Tuhan bilang, mau punya anak 3, 4, apakah luar biasa? Hutangmu 200 jadi 300, apakah luar biasa? Enggak, semuanya biasa. Karena kamu tahu kan, dalam hidupmu selalu ada anugerahku. Itu sebabnya malam ini jangan panik. Karena 3 anugerah ini sedang saudara dan saya terima hari-hari ini. Yang menyongsong saudara bukan kehancuran, bukan bencana, bukan malapetaka. Tapi firman Tuhan berkata di Mazmur 79 ayat 8b dan 9. Yang menyongsong saudara adalah anugerah. Maukah malam ini kita mau menyanyikan lagu, 1 lagu? Ya, saya sudah selesai. Hari ini 3 anugerah ini saudara simpan Tuhan. Aku tahu anugerahmu. Aku tahu bahwa engkau sudah tidak akan melampaui kekuatanku. Karena kekuatanmu yang menopang aku. Tidak pasti tidak memenuhi jalan buntu. Karena selalu Tuhan sudah punya solusi. Tanpa saudara capek. Makanya saya tidak mau capek. Hari ini jangan capek. Mulai rest secara pikiran. Mau tidur-tidur, saudara. Saudara tidak pernah tahu, besok Tuhan sudah sediakan burung gagak. Besok Tuhan sudah sediakan yang namanya pertolongan saudara. Mungkin saudara tidak tahu, tapi Tuhan sudah punya tidak solusinya. Hari ini, yuk kita semua yang dengar firman ini, Tuhan mau kita semua rest. Istirahatkan pikiranmu dari cari solusi. Malam ini Tuhan mau kita semua buang pikiran solusi. Percayalah, solusi saudara dengan solusi Tuhan jelas berbeda. Dia melampaui akal, saudara masih di dalam akal logikamu. Dia melampaui hikmatmu, saudara masih dengan hikmat yang terbatas. Itu sebabnya malam ini, yuk jangan lagi stres. Yang penting ujian ini cuman ujian, bukan lagi cari solusi keluar dari ujian gimana. Harus dijalani. Tapi yang perlu saudara hari ini berjuang, karena hidup ini berjuang pertandingan, adalah bangun mental pemenang. Saudara hari ini bukan cari solusinya masalah, tapi cari solusi bagaimana saudara tetap kuat bertahan sampai akhir. Karena ketika kita bertahan sampai akhir, kita pasti memperoleh hidup dan selamat.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau kesaksian sedikit tadi. Semalam anugerah Tuhan itu hal yang kecil aja. Tuhan itu perhatikan saudara ya. Semalam karena nanti saya hari ini khotbah, besok pagi live ya. Nanti hari Rabu lagi ya. Jumat mungkin enggak ya. Saudara, saya sempat kemarin malam saya siapkan firman. Ternyata sampai jam 2 saya enggak kerasa. Setelah jam 2 malam saya bilang, Tuhan saya sudah mulai ngantuk. Saya tutup ya Tuhan, besok lagi. Pada waktu saya tidur, pagi saya bangun. Pagi saya bangun, saya masih kurang tidur kayaknya juga. Kira-kira sudah tidur 5 jam, setengah 6 jam. Saya pikir ya sudah cukup. Dan ketika saya bangun, saya harus siapkan ya. Kalau saya pagi itu masih repot saudara. Siapin renungan jemaat. Belum lagi ada orang konseling ya. Belum lagi saya juga harus punya waktu buat sama Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya percaya kok anugerah Tuhan itu luar biasa. Sepanjang hari, karena siangnya harus meeting sama Asher. Ya, siang setelah selesai meeting sama Asher, hari itu saya pulang rumah. Saudara tahu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya dibuat ngantuk, saudara. Mau siapin firman, kayak ngantuk. Dan saya tidur, saudara. Di tengah-tengah kepenatan saya, anugerah Tuhan itu bisa terjadi. Saya tidur habis makan, saya tidur pulas. Dan ketika saya bangun, saya bilang gini, aduh Tuhan, terima kasih. Loh, saudara lihat ya. Tuhan tahu enggak kekuatan saya capek. Walaupun bukan capek pikiran, fisik capek, saudara. Tapi Tuhan bisa memberikan anugerahnya. Di tengah-tengah orang sulit tidur, saya kira-kira tadi jam 4 loh, saudara, baru bisa tidur. Dan jam 5.30 baru saya bangun. Baru bangun fresh. Makanya hari ini suara saya kerasnya luar biasa. Kenapa? Karena saya sudah diberi anugerah. Waktu saya capek, penat, yang menyongsong saya bukan hal yang buruk, tapi Tuhan berikan saya kemudahan tidur sejenak. Amin, saudara. Yuk, Frans nyanyikan lagu. Ya, saudara dan saya jangan takut. Yuk, hari ini rest. Bu Eli bilang, mulai hari ini rest percuma. Saudara mikirin solusi, ternyata jalan keluarnya bukan seperti solusi saudara. Saudara pikir mau berenang di laut. Saudara mungkin mau menyeberangi laut itu butuh kapal. Butuh kapal yang besar. Saudara pikir seperti murid-murid butuh cari roti di toko-toko berapa toko 5.000. Solusi saudara jelas berbeda dengan solusi Tuhan. Terus pertanyaannya, buat apa? Hidup saudara stres, depresi, gak bisa baca firman, gak bisa ketemu hadirat Tuhan. Cari solusi. Buat apa saudara? Alangkah jauhnya lebih baik. Yuk, hari ini kita mau datang, hampiri. Seperti lagu tadi Fran diulang. Ku masuk ruang Maha Kudus. Datang, berseru saudara. Libatkan Tuhan. Yang gak bisa serahkan sudah. Suamiku Tuhan, gak sanggup, serahkan. Hutangku Tuhan, gak mampu, serahkan. Tuhan, aku libatkan Engkau. Kau turut bekerja ya Tuhan. Aku anakmu Tuhan. Kau tak pernah mempermalukan aku. Sekalipun Tuhan tahu. Tuhan tahu enggak? Kita ini manusia debu. Kalau kita serahkan, Tuhan ngerti. Sudahlah, kuat. Tuhan tahu kelemahan saudara hari ini. Tahu nak, tahu itu tadi firman di Ibrani. Dia turut merasakan sakit yang kau disakiti. Kepayahanmu kau hari ini menghadapi debt collector. Kau dibicarakan orang dengan usahamu yang bangkrut. Tuhan tahu. Dia tahu saudara. Dia tahu solusi menghadapi cobaan. Menang total, mutlak. Karena dia sudah ngalami saudara. Dia punya pengalaman yang akan dia bagikan. Itu yang saya alami. Waktu saya baca firman Tuhan, bagikan sesuatu buat saya. Kalau enggak mungkin jadi orang hari ini. Enggak tahu jadi apa saya. Yuk nyanyi yuk. Kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita mau belajar untuk libatkan Tuhan. Sudah rest. Yang tadi pikirannya banyak beban berat. Rest.
Rest, saudara. Ini waktunya saudara bukan cari solusi masalah. Yuk cari hadirat Tuhan lebih lagi. Rest. Tiba-tiba waktu rest, besok bangun pagi, ada berita sukacita. Aduh Bu Eli, tokoku tiba-tiba rame Bu Eli. Loh tiba-tiba Bu Eli, Tuhan kirim burung gagak. Yang gak pernah saya pikir orang itu pelit. Ada loh kesaksian. Kok bisa ya bantu saya melunasi hutang Bu Eli. Cari kan. Saya dikasih kesempatan gak usah bayar dulu. Ambil barangnya jual. Nanti kalau sudah untung baru cicil. Wow. Tanpa bunga. Itulah senyatanya solusi Tuhan. Gak usah keminter saudara. Malam ini yuk kita mau masuk ruang Maha Kudus. Cari hadirat Tuhan, akan ketemu anugerahnya. Pasti pencobaan ini lewat. Biasa saudara. Tidak ada yang heboh dalam hidupmu. Sekalipun kau gagal. Yuk nyanyi yuk. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Dengan hati inilah hidup kami Bapa. Kami mau rest secara pikiran kami malam ini. Ampuni kami yang berusaha cari solusi. Kami terus kejar solusi. Katakan sungguh-sungguh hari ini fokus menyembah Tuhan. Dia hadir di rumah-rumah saudara. Dia mau saudara mulai malam ini nak, mulai rest. Nah, istirahatkan pikiranmu. Engkau perlu istirahat. Engkau perlu hari ini mengecas kekuatanmu bersama aku. Bukan lagi cari solusi, karena tujuan iblis menghancurkan hidupmu. Kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, Kudus Tuhan. Musik boleh mengalun. Malam ini Tuhan menjamah setiap saudara. Dia tahu apa yang menjadi beban di dalam pikiran. Dan Tuhan berkata, senyatanya semua yang kau pikirkan luar biasa itu cuma biasa anakku. Jangan habiskan waktumu hanya untuk solusi. Solusi cari masalah ini selesai gimana. Percayalah, anugerahku lebih dari cukup. Engkau pasti kuat karena itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Sudah ada nak solusinya nak. Tenang nak. Setelah engkau lulus dari ujian prosesku, solusi itu pasti aku berikan jawabannya. Dan itu akan membuat engkau tercengang. Jangan berpikir engkau tidak mampu. Engkau
engkau pasti kuat menanggung sampai akhir. Karena aku ada bersamamu. Aku yang tahu setiap kelemahan yang kau rasakan. Aku ikut menanggungnya, nak. Aku ikut menanggungnya, bahkan aku tahu bagaimana mengatasi semua pencobaan ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, malam ini pintu anugerah itu menyongsong saudara yang ada di rumah-rumah. Segera menyongsong pertolongan, kelepasan, pengampunannya. Saudara terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara anugerahku, bukan malapetaka lagi yang menyongsong hidupmu. Sekalipun yang kau lihat laut dan tentara. Tapi percayalah, engkau akan menyeberang, melewati laut yang kering. Ada jalanku, Tuhan berkata. Engkau belum melihat, tapi aku sudah punya solusi bahwa engkau akan menyeberang di laut yang kering. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini tidak ada lagi orang yang panik. Tidak ada lagi yang anak-anakmu yang dengar firman ini heboh melihat masalah. Mereka semua akan berkata, biasa-biasa. Karena Tuhan dengan anugerahnya yang luar biasa menyertai saudara dan saya sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan, malam ini akan mengalami kesembuhan karena hati mereka selalu gembira mulai malam ini. Yang mengalami masalah keuangan juga akan mengalami terobosan karena iman mereka dibangkitkan bahwa semuanya ini pasti berlalu dengan kemenangan. Yang mengalami masalah rumah tangga pasti dipulihkan karena iman mereka berkata bahwa semuanya biasa-biasa. Pemulihan sudah terjadi karena solusinya pasti tidak ada perceraian. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Yang sudah melayani Tuhan malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kemenangan. Kami akan menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh. Terima kasih, biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya.